adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan Losoyel di sini. Kita bersyukur kita boleh beribadah lagi di sekolah minggu Nazaret Kids hari ini. Nah adik-adik, beberapa minggu ini adik-adik sudah mengerjakan aktivitasnya. Nah, Loso mau tampilkan dulu nih siapa saja yang sudah mengumpulkan aktivitas kepada Losoyel lewat grup kita di WA ya. Siapakah dia? Yuk kita saksikan ya. Bumi tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Lebih semangat ya, kita nyanyi dari depan. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Nah adik-adik, yuk sama-sama kita akan beribadah kepada Tuhan hari ini. Loso mengundang setiap kita untuk kita berdoa lebih dulu ya, sebelum kita memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bahkan memberikan persembahan kepada Tuhan. Yuk, Loso undang kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh beribadah kembali kepada Tuhan. Meskipun hari ini kami masih menggunakan tayangan ini untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami supaya kami terus bisa rajin beribadah kepada Tuhan meskipun kami berada di rumah kami masing-masing. Kami serahkan untuk Loso-Loso yang mengajar maupun setiap anak-anak yang boleh mengikuti ibadah hari ini. Kiranya Tuhan beserta kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semua, hari ini kita masuk di bulan Agustus. Yeay. Kira-kira di bulan Agustus ada hari spesial apa ya? Tepat sekali. Hari kemerdekaan bangsa negara kita, Indonesia. Tanggal berapa adik-adik? 17 Agustus nanti kita akan peringati bersama-sama. Nah, adik-adik, kalau Tuhan sudah memimpin perjalanan bangsa kita, berarti Tuhan itu sayang. Nggak cuma kepada bangsa kita, tapi juga seluruh bangsa yang ada di dunia, adik-adik. Yuk, sama-sama kita mau memujikan nama Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Gitu ya. Yuk, sama-sama kita pujikan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Putih, kuning, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Putih, kuning, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Adik-adik, di lagu ini kita diajarkan sama Tuhan supaya kita pun juga punya rasa cinta kepada sesama kita. Kalau Tuhan cinta semua bangsa, entah dia yang berkulit hitam, kulit putih, kuning, dan lain sebagainya, Tuhan cinta semua, maka kita juga harus belajar untuk cinta kepada sesama kita yang mungkin berbeda dengan kita, adik-adik, yang mungkin membuat kita jengkel. Kita sebagai anak Tuhan harus mengasihi mereka, karena Tuhan ingin kita itu bisa hidup rukun bersama, ya. Rukun itu artinya apa? Tidak berkelahi, meskipun ada beda pendapat, tetap saling mengasihi, tetap saling menyayangi. Demikian juga kepada cece kita atau koko kita. Mungkin koko kita bikin hatimu jengkel, tapi ingat, Tuhan kepingin kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh pendendam, tapi kita ingin hidup rukun bersama, ya. Yuk kita mau nyanyikan satu pujian lagi ya. Rukun cinta satu sama lain, ya. Yuk. Adik-adik boleh gerak ya.
Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati, setia, ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati, setia, ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Kalau adik-adik sudah janji untuk hidup rukun bersama, Tuhan itu nggak cuma pengen janji kita toh, tapi Tuhan juga kepengen apa? Kita menunjukkan kita betul-betul mau jadi anak Tuhan yang hidup rukun bersama dengan keluarga kita, dengan kakak kita, dengan adik kita, maupun dengan teman-teman kita yang lain, adik-adik. Nah, adik-adik, tiba waktunya bagi kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, lo seundang ya, kita mau siapkan diri kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi kita pujikan untuk menghantarkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami hatiku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami hatiku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, adik-adik, tiba waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Lese Fang Fang. Jangan lupa ya, kalau ada tugas dikerjakan dengan baik. See you. Halo adik-adik, apa kabar? Senang sekali bisa menyapa kembali adik-adik di hari Minggu ini. Lese hari ini punya sebuah cerita yang menarik mengenai kerjasama. Di sebuah hutan, nun jauh di dalam hutan tinggallah seekor kera. Suatu ketika kera bertemu dengan kancil. Kemudian kera mengajak si kancil untuk berlomba. Lomba apa adik-adik? Lomba memanjat pohon. Si kancil tanpa berpikir panjang dia langsung menyanggupi tantangan si kera. Kemudian mereka mulai berlomba. 1, 2, 3. Secepat-cepatnya kera memanjat pohon. Kancil pun demikian. Tetapi tidak sampai hitungan 5 menit, kera sudah sampai di atas pohon. Kemudian dia melihat ke bawah dan mengejek si kancil yang terengah-engah tidak bisa naik-naik ya. Kancil panas hatinya. Kemudian dia berbalik menantang kera. Kamu pasti tidak bisa toh lari ke atas gunung yang tinggi itu. Kera tanpa pikir panjang, dia kemudian juga langsung menyanggupi tantangan si kancil. Kemudian mereka mulai berlomba. 3, 2, 1, larilah si kancil secepat mungkin. Tidak butuh waktu lama dia sampai di atas puncak gunung. Sementara si kera karena tidak ada pohon di sekelilingnya, tidak ada tempat untuk dia berayun, dia terpaksa apa? Pakai kakinya ya adik-adik ya. Tentu saja tidak sampai-sampai ya. Dengan terengah-engah dia terus berlari. Sementara si kancil dari atas puncak gunung dia memandang ke bawah dan mengejek dengan melambai-lambaikan kakinya. Kemudian marahlah si kera, dia gondok ya, marah. Dari kejauhan ada seekor beruang yang bijaksana.
beruang ini heran melihat kera dan kancil. Kemudian dia menghampiri kera yang masih terengah-engah berlari ya, dan bertanya, "Kalian berdua ini sedang apa?" Kemudian kera lapor ya, "Itu loh kancil, dia mengejek aku nggak bisa lari sampai ke atas puncak gunung yang tinggi itu." Si kancil juga nggak mau kalah, dia lapor juga, "Enggak, bukan, kera duluan yang mengejek aku." Beruang bijaksana tersenyum, kemudian dia memberikan sebuah ide. "Ya kalau begitu begini aja, kalau aku boleh usul ya, saran ya, kalian berdua lombanya ganti aja deh." "Ganti apa?" tanya kera dan kancil bersamaan. "Ganti, kalian coba lomba siapa yang lebih dahulu sampai ke sebuah pulau di seberang sana ya. Di sana ada sebuah pohon yang buahnya super lezat. Siapa yang berhasil ambil terlebih dahulu, dia yang menang, dia yang hebat." Tanpa pikir panjang kera dan kera dan kancil sekali lagi menyanggupi. Mereka langsung start ya, 1, 2, 3. Lari selekas mungkin ya. Tentu saja adik-adik bisa tebak nggak siapa yang sampai dahulu di tempat pulau tersebut? Ya betul, si kancil sampai terlebih dahulu ya. Tapi begitu sampai, kancil bingung. Buahnya di atas pohon yang tinggi ya. Dia nggak bisa naik ke atas pohon memanjat. Berusaha memanjat nggak sampai-sampai. Sementara kera yang masih belum sampai ke pulau tersebut terengah-engah berlari. Terus kemudian dia berteriak, "Kancil sudah sampai." Kancilnya jawab, "Sudah, tapi nggak bisa naik. Buahnya di atas pohon tinggi." Kemudian kera menyahut begini adik-adik ya, "Sudah, kancil, kamu bantu aku, kamu balik jemput aku naik ke atas punggungmu, bawa aku ke sana, nanti aku bantu kamu ambil buahnya." Kancil pikir-pikir, bantu tidak ya. Akhirnya kancil kembali lagi, dia pulang jemput si kera ya. Kera naik ke atas punggungnya kancil, mereka berdua sampai ke pulau tersebut dan kera naik memanjat pohon, ambilkan buahnya dan turun. Si beruang lihat dari kejauhan ya. Wah, dia bertepuk tangan kegirangan. Nah, adik-adik, moral dari cerita ini apa? Ada yang tahu? Cerita ini bermaksud memberitahu kita semua bahwa kita semua ini berbeda ya. Kera tidak sama dengan kancil, juga tidak sama dengan beruang ya. Semua masing-masing memiliki kelebihan yang kalau bisa digunakan untuk saling menolong, ini akan bisa membantu juga orang lain. Nah, sebelum lebih lanjut dengarkan cerita Lese ya, Lese ajak adik-adik dulu untuk berdoa ya. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Lese berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu yang cerah ini. Sebentar lagi kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami semua. Dan tolong kami supaya boleh belajar mengerti dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik selanjut ya ceritanya ya. Nah, apa yang terjadi di antara kera dan kancil ternyata juga terjadi jauh waktu lampau di zaman Rasul Paulus, yaitu di jemaat Efesus ya. Rasul Paulus karena dia memberitakan Injil ditangkap oleh pemerintah dan dimasukkan di dalam penjara. Sementara Rasul Paulus di dalam penjara, apa yang terjadi adik-adik? Jemaat Kristus, orang Kristen tidak semakin berkurang tapi justru semakin bertambah ya. Ada orang Yahudi yang menjadi percaya, ada orang bukan Yahudi yang juga menjadi percaya. Hal ini tentu saja membuat orang Yahudi yang belum percaya menjadi iri hati adik-adik. Kemudian mereka mulai menghasut. Menghasut itu supaya membuat sesuatu, mengatakan sesuatu supaya orang-orang tidak percaya kepada Kristus. Siapa yang dihasut? Pemerintah dihasut.
masyarakat dihasut ya. Terus apalagi yang dihadapi oleh jemaat Efesus pada saat Rasul Paulus di dalam penjara? Nah, di dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16 menceritakan ada 3 hal. 3 hal apa aja adik-adik? Yang pertama adalah perpecahan di dalam jemaat. Jemaatnya mulai apa? Mulai ada gesekan-gesekan, mulai saling ada apa? Ada ketidakcocokan ya. Hal yang kedua yang dialami waktu itu di jemaat Efesus adalah mulai ada pengajar-pengajar palsu ya. Karena pemimpin mereka Rasul Paulus di dalam penjara, mulai ada orang yang mengajarkan aliran-aliran yang tidak betul, aliran sesat ya. Kemudian hal yang ketiga adalah mereka mulai ada saling tidak cocok mengenai pembagian akan ini ya, tugas-tugas gerejawi, karena setiap orang karunianya berbeda-beda. Nah, untuk menghadapi hal tersebut, Paulus kemudian memberitahukan kepada jemaat Efesus melalui surat. Paulus menuliskan surat memberitahu mereka bahwa ada 5 hal yang harus dilakukan oleh jemaat Efesus supaya tidak terjadi perpecahan ya. Karena apa? Sebetulnya jemaat Efesus punya banyak karunia orang-orang di dalamnya ya. Tapi mereka mungkin merasa bahwa dirinya sendiri yang penting dan orang lain tidak penting. Karunianya yang nomor 1, orang lain nomor 2, nomor 3. Hal ini menyebabkan apa? Menyebabkan orang saling tidak bisa akur ya adik-adik. 5 hal tersebut serangkum ada di dalam Efesus pasal 4 ayat 3 dan 4. Hal tersebut serangkum di dalam piramida ini ya. Hal yang pertama yang disebutkan Paulus adalah jemaat harus sabar satu sama lainnya. Hal kedua harus lemah lembut satu terhadap lainnya. Hal yang ketiga adalah rendah hati, menganggap orang lain lebih penting. Dan jangan lupa hal yang keempat adalah sabar. Semua ini harus dilandasi dengan kasih. Supaya apa adik-adik? Supaya menjadi satu kesatuan ya, bisa menjadi piramida ya. Seulang ya. Pertama, sabar. Terus kemudian kedua, lemah lembut. Ketiga, saling membantu. Keempat, rendah hati. Dan kelima, didasari oleh kasih satu sama yang lain. Nah, aplikasinya di dalam kehidupan kita hari lepas hari bagaimana adik-adik? Adik-adik tahu ya, sekarang ini masih masa pandemi ya. Sampai hari ini juga masih berlaku masa PPKM. Ya, pembatasan kegiatan semuanya di rumah. Belajar di rumah, kerja kalau bisa juga di rumah. Hal ini menyebabkan apa adik-adik? Kalau adik-adik boleh tahu, bagi orang yang dewasa ya, yang bekerja semakin sulit, saya akui semakin sulit sekarang ya untuk bekerja. Kemudian bagi adik-adik yang di rumah terus, saya tanya ya, yuk, siapa yang nggak bosen? Nah, saya pernah dengar juga cerita ada anak yang saking bosennya ya karena belajar di rumah secara online, nggak mau belajar akhirnya. Orang tuanya, mamanya yang bingung ya. Ada juga anak yang sampai marah-marah karena apa? Kadang ya sudah penting ya, gurunya menjelaskan penting, tiba-tiba apa adik-adik? Nge-lag ya, saluran internetnya nge-lag nggak bisa, terus waduh, nah jengkel, bete ya. Nah, bagaimana adik-adik kita menyikapinya? Yuk, adik-adik satu sama lain yang di rumah coba lihat ya. Ada yang punya kakak, ada yang punya adik ya kan? Kemudian mama papa pasti punya kan ya? Kalian lihat mama papa, apa kelebihannya? Berbeda dengan diri adik-adik apa ya? Kakak adik apa kelebihannya? Berbeda dengan adik-adik apa? Kemudian kita menerapkan 5 hal yang diajarkan oleh Paulus tadi, yakni sabar, rendah hati, lemah lembut, saling membantu, dan kasih di dalam hidup adik-adik ya. Contohnya yang pertama, sabar. Misalnya ya, kalian punya mainannya direbut oleh kakak atau adik, sabar ya, enggak apa-apa, pinjamkan ya, nanti dikembalikan, cuma pinjam ya. Yang kedua, rendah hati. Misalnya kalian punya kelebihan, misalnya kelebihannya
menggambar, misalnya gambarannya bagus ya. Terus kemudian lihat saudara kita, entah kakak, entah adik, gambarannya jelek. Kita tidak boleh mengejek ya. Itu rendah hati namanya. Terus kemudian ya, hal yang ketiga adalah lemah lembut. Nah, misalnya katakanlah papa bekerja di luar susah ya, pulang kerja capek. Mungkin kadang kita baru ajak papa bicara sedikit, pengen ngobrol dengan papa, kemudian papa balesnya dengan suara nadanya keras, nadanya tinggi. Adik-adik ingat harus apa? Balasnya dengan lemah lembut. Papa capek ya, nanti bicara lagi ya, aku bicara laginya nanti ya, tak ambilkan minum ya Pak. Gitu ya, itu contoh ketiga, lemah lembut. Kemudian keempat adalah saling membantu. Adik-adik tahu tidak, sejak adik-adik semua ada di rumah, belajarnya di rumah, dari hari Senin sampai hari Jumat, siapa yang paling bingung di rumah? Ayo. Nah, Losu sebagai seorang mama merasakan paling bingung di rumah ya. Karena apa? Anak-anak harus disediakan makan pagi, sediakan makan siang. Nanti di tengah-tengah ada snack ya, yang sekolahnya sampai pukul 3, pukul setengah 4, nanti ada snack sore ya. Waduh, bingung nyiapkan gini ya. Nah, kalau misalnya semuanya dikerjakan sendiri oleh mama, wah, mamanya bisa gini ya nanti ya. Nah, kalau seandainya adik-adik di rumah bisa bantu, misalnya ya katakanlah ya, Ma, aku snacknya bikin sendiri atau apa, siapkan sendiri untuk diri sendiri, sedikit banyak pasti meringankan beban mama. Itu ya, saling membantu. Keempat. Nah, kelima adalah kasih. Ingat adik-adik bahwa Kristus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Oleh karena itu selayaknya kita juga mengasihi orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang di dalam rumah kita, keluarga kita. Ya, adik-adik, mari ceritanya Losu sampai di sini. Sebentar lagi kita akan lanjutkan dengan aktivitas ya. Bahan yang dibutuhkan untuk aktivitas pada hari ini adalah kertas lipat, kertas putih polos, gunting, ballpoint, dan ini bisa isolasi double tape atau kalau adik-adik ada lem juga bisa ya. Oke, pertama-tama adik-adik kita buat pola tangan kita di kertas lipat. Nah, Losu sudah bikinkan seperti ini pola tangannya Losu ya. Nah, kemudian adik-adik bisa tempelkan di kertas kosong putih ini. Ya, adik-adik di rumah, adik-adik punya beberapa anggota keluarga kan? Ini sudah ada tangan Losu ya. Adik-adik di rumah kalau misalnya ada kakak atau adik, ayo coba bikin pola tangan mereka juga. Kemudian tempelkan di kertas ini ya. Jadi nanti ada pola tangannya adik-adik, ada pola tangannya papa dan mama, ada pola tangannya kakak dan adiknya, adik-adik sekalian. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Kristus, setelah selesai bikin pola tangan dan ditempelkan di kertas HVS ini atau kertas folio putih, kemudian bisa tuliskan namanya, misalnya. Nah, tuliskan namanya di sini, ya. Setelah itu beri judul di bawahnya. Judulnya apa? Ingat tadi ceritanya Losu mengenai apa? Beda dan kita harus saling apa adik-adik? Saling melengkapi. Nah, punya Losu sudah jadi. Setelah jadi, adik-adik boleh ya dikreasikan, nanti diberi hiasan atau bagaimana tergantung sesuai dengan kreativitas adik-adik. Losu akan sangat menghargai kalau pada saat adik-adik mengerjakan juga adik-adik berpikir, apa ya kelebihan orang yang sudah adik-adik bikin pola tangannya? Apa ya kelebihannya? Apa ya kelebihannya mama, apa ya kelebihannya kakak, apa ya kelebihannya adik ya, supaya kita juga bisa saling memahami dan saling melengkapi. Oke, dibuat yang bagus ya, jangan lupa. Losu akan mengakhiri
cerita dan aktivitas pada hari Minggu ini, kita akan menutupnya di dalam doa. Sekali lagi saya akan mengajak adik-adik yang terkasih sekalian untuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan sudah menyertai akan ibadah sekolah minggu pada hari ini, dan kami sudah boleh mendengarkan akan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang berbicara kepada kami, menolong kami selama seminggu ini, supaya kami boleh juga Tuhan belajar untuk sabar, belajar untuk rendah hati, belajar untuk lemah lembut, belajar untuk saling membantu dan mengasihi orang-orang yang ada di dalam rumah dan di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu dan tempat langsung kembalikan kepada pemimpin pujian. Nah, adik-adik sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Fang Fang. Kira-kira Tuhan ingin kita apa, adik-adik? Walaupun kita itu hidup dalam perbedaan, Tuhan ingin kita punya hati yang saling mengasihi. Nah, tadi sama Loso Fang Fang sudah diajarkan firman Tuhan, bahkan disuruh mengerjakan aktivitas hari ini. Oke ya, adik-adik sudah paham aktivitasnya? Jangan lupa ya, kalau adik-adik sudah kerjakan, jangan lupa difoto. Nanti Losil akan bikin sesuatu dari foto-foto kalian itu, adik-adik. Oke ya, silakan adik-adik ya dikerjakan dan dikumpulkan lewat WA grup kita di Sekolah Minggu Nazaret Kids. Oke, nah tiba waktunya bagi setiap kita untuk kita boleh memberikan persembahan kepada Tuhan hari ini. Adik-adik bisa mentransfer ke nomor rekening gereja yang ada di bawah sini. Ataupun adik-adik juga yang punya HP, kemudian ada scan barcode-nya, adik-adik juga bisa gunakan fasilitas itu untuk memberikan persembahan. Ada scan barcode di sampingnya Lose. Adik-adik bisa gunakan itu untuk memberikan persembahan adik-adik. Bagi kalian yang kesusahan untuk transfer, untuk scan barcode, adik-adik bisa masukin dulu nih ke celengan. Kalau celengan sudah penuh gimana? Segera berikan ke gereja supaya adik-adik tidak tergoda untuk membuka celengan itu. Padahal itu sudah adik-adik komitmenkan untuk berikan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, yuk sama-sama kita akan berikan persembahan kita. Kita bangkit berdiri, kita mau pujikan bersama-sama. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Nah adik-adik, sama-sama kita akan berikan persembahan kepada Tuhan lewat doa kita. Kemudian kita akan berdoa syafaat ya. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan bila hari ini kami boleh memuji nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu, bahkan kami juga boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati persembahan yang kami berikan ini, dan kiranya Tuhan pakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan, khususnya di gereja Tuhan di Nazaret.
Kami mau serahkan juga ya Tuhan bagi adik-adik yang saat ini mulai di kelas yang baru, di tahun ajaran yang baru. Hamba berdoa supaya Tuhan boleh menolong mereka, memberikan mereka kekuatan, ketekunan di dalam mereka belajar meskipun masih secara online. Kami serahkan juga untuk kedua orang tua mereka yang membimbing, membina mereka, bahkan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kiranya Tuhan menolong mereka. Kami serahkan juga untuk adik-adik yang boleh ibadah hari ini. Tuhan sertai kami di dalam aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai beribadah. Jangan lupa ya, aktivitasnya dikerjakan, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Jangan lupa kemana-mana pun adik-adik harus menggunakan masker dan rajin cuci tangan ya. Oke adik-adik, sampai ketemu di minggu depan. God bless you. Dadah. Ayo adik-adik, kita mau nyanyi sama-sama. Kita mau bilang, kasih Tuhan itu selalu bertambah-tambah dalam hidup kita. Yeay! Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Lebih semangat ya, kita nyanyi dari depan. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Ayo Yesus sekarang adik-adik ya. Ayo kakak-kakak, kita nyanyi sama-sama ya. Oke. Dalamnya lebih dari laut,